Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat serta karunia-Nya kita bisa salat berjamaah di Masjid Nabawi tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dari ulama. Mungkin yang di sini masih sering meninggalkan sholat, masih menggampangkan sholat, masih sering menyepelekan ibadah sholat. Ulama mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali ayat-ayat ancaman yang diberikan kepada kita bagi orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Bahkan jika kita membaca rukun Islam, sholat berada di urutan nomor 2, yang artinya walaupun ia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi ia meninggalkan sholat secara sengaja, maka akan ditolak Islamnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan ayat ancamannya. Salah satunya berada di surat Al-Ma'un yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Yaitu orang yang sholatnya kadang ia lakukan, kadang ia tinggalkan. Orang yang sholatnya tergesa-gesa, orang yang sholatnya tidak memenuhi rukun yang sudah ditentukan. Orang yang sholatnya mungkin wudunya belum benar atau cara bersucinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikannya adalah orang yang malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman dalam penggalan ayat surat An-Nisa yang berbunyi wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang artinya kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan sholat sunnah kita? Apakah itu termasuk bermalas-malasan? Dari yang kita lakukan, dari yang paling cepat, mungkin dengan hitungan 1 menit atau kurang. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Atau jangan-jangan kita juga termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan dalam sholatnya. Naudzubillah. Seandainya kita termasuk ciri-ciri dari kedua orang tersebut, maka akan ditolak. Maka masih ada kemunafikan di hati kita, dan akan ditolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, salah satu ikatan antara kita dengan hamba, antara kita dengan langit adalah sholat. Salah satu ikatan antara hamba dengan Allah adalah sholat. Yang berarti jika kita meninggalkan sholat 1 kali saja, kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita mendapat pertolongan, kita meminta pertolongan kepada Allah, sedangkan kita saja tidak memiliki
ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak memiliki ikatan dengan seseorang, bagaimana kita bisa berharap orang itu menolong kita? Sedangkan kita sendiri tidak memiliki ikatan apa-apa. Begitu juga kita dengan Allah. Jika kita tidak memiliki ikatan apa-apa, bagaimana kita ingin meminta tolong kepada Allah? Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah? Bagaimana kita meminta Allah mau melindungi kita, mengurus kita, sedangkan kita saja tidak memiliki ikatan apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dan Rabb-nya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa alasan diperbolehkan oleh agama, berarti ia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang itu meninggalkan salat hingga akhir hayatnya, maka ia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dan ia juga tidak boleh disolatkan oleh ulama-nya agama Islam. Ini menunjukkan juga sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka ia telah murtad dari agama Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya kita meninggalkan sholat. Karena nanti di akhirat sholat adalah amal utama yang ditanyakan oleh Allah. Jika sholat kita baik, maka amal yang lain pun insya Allah juga ikut baik. Jika sholat kita buruk, maka amal yang lain pun ikut buruk bersamanya. Sholat adalah sesuatu kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, apapun alasannya. Kita boleh tidak melaksanakan haji karena tidak mampu. Kita boleh tidak berpuasa karena tidak mampu dengan cara mengkodok di lain hari atau membayar fidyah. Tapi sholat adalah suatu hal yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Jika kita tidak bisa sholat tepat waktu karena musafir, kita bisa menjamaknya. Jika kita tidak bisa sholat ke masjid karena badai atau hujan dan semacamnya, kita juga bisa sholat di rumah. Jika kita tidak bisa melaksanakannya dengan berdiri, kita bisa melaksanakannya dengan duduk ataupun berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah tak mau kita memutuskan hubungannya dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya diputuskan oleh seseorang tanpa alasan? Semisal kita sudah berkorban untuk orang itu, kita sudah baik kepada orang itu, kita sudah memberikan apa yang kita bisa kepada orang itu, tetapi orang itu memutuskan kita tanpa alasan. Bagaimana rasanya? Itulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita. Insya Allah jika kita menjaga sholat kita juga akan dijaga oleh Allah. Sekian dari saya, terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.